di paru-paru. Jadi kalau sistemik itu dia lewat saluran ini ya, saluran darah ya. Jadi akan tersebar ke seluruh tubuh, itu namanya berefek sistemik. Tapi kalau berefek lokal, kalau inhaler kan hanya dihirup ya, jadi tidak masuk ke pembuluh darah, sehingga dia hanya berefek sistemik. Jadi hanya di bagian paru-paru, berefek lokal, jadi hanya di bagian paru-paru saja. Nah ini prinsip serangan akut gitu ya, ada SABA ya, SABA itu kependekan dari short acting beta agonis gitu ya. Ada SABA, ada LABA. Kalau SABA itu short acting beta 2 agonis, kalau LABA itu long acting beta 2 agonis. Kira-kira yang untuk kondisi serangan itu yang SABA atau yang LABA? SABA atau LABA? Kira-kira SABA sama LABA kerjanya omsetnya seperti yang mana? SABA, laba-laba. Kalau dari namanya short acting beta 2 agonis. SABA ya, jadi kalau SABA atau short acting beta 2 agonis itu dia omsetnya lebih cepat, tapi juga durasinya dia lebih pendek. Cuman dia bisa akan segera berefek kalau misalkan diberikan pada pasien yang mengalami serangan akut. Nah kalau untuk controller kita biasanya menggunakan LABA atau long acting beta 2 agonis. Jadi kalau contohnya SABA, di sini ada salbutamol, kemudian ada terbutamin, kemudian ada antikolinergik atau ipratropium bromide. Ini juga bisa digunakan untuk serangan akut gitu ya. Kalau misalkan memang tidak bisa mentoleransi ataupun mungkin alergi dengan beta 2 agonis, maka kita bisa sarankan untuk penggunaan antikolinergik. Kemudian ada sistemik kortikosteroid, tetapi untuk yang sistemik kortikosteroid itu tidak diberikan pada seluruh pasien, tetapi biasanya diberikan untuk pasien yang mengalami kondisi eksaserbasi sedang sampai buruk gitu ya, digunakan untuk mempercepat penyembuhan. Kemudian ada oksigen. Nah oksigen ini diberikan ketika SaO2-nya lebih dari kurang dari 90% gitu ya. Dan SaO2 itu saturasi oksigen. Jadi kalau saturasi oksigennya kurang dari 90% itu bisa kita berikan oksigen. Nah kemudian ada yang namanya diakanula hidung atau masker gitu ya, pemberian oksigennya itu untuk menjaga saturasi oksigennya agar lebih dari 90%. Kemudian ini tata laksana terapi pada serangan asma akut di rumah. Jadi ketika ada kondisi serangan di rumah gitu ya, nah pengatasan awal yang harus kita berikan itu adalah memberikan inhalasi beta 2 short acting atau kita sebut dengan apa tadi? Sabar gitu ya. Jadi kalau misalkan pasien itu mengalami kekambuhan, itu kita bisa berikan sabar 2 sampai 4 pas atau 2 sampai 4 semprotan gitu ya, dengan FDI interval 20 menit atau nebulizer. FDI ini adalah smattering dose inhaler. Nah contohnya seperti tadi ya, inhaler yang biasa kita lihat di film-film atau di rumah ya, seperti itu. Nah itu biasanya intervalnya 20 menit. Jadi kalau misalkan di awal dikasih, kemudian dipantau 20 menit berikutnya sudah berkurang atau belum, kalau belum diberikan FDI lagi gitu ya. Nah setelah diberikan beta 2 short acting, itu kita lihat responnya seperti apa. Jadi ada 3 respon yang terjadi gitu ya. Ada respon baik, respon tidak sempurna, dan juga respon jelek. Kalau misalkan respon jelek itu apabila serangannya berat gitu ya, kemudian ketika dicek PEF-nya kurang dari 50%. Jadi kan ada alat untuk mengecek PEF ya. Jadi memang kalau di pasien asma disarankan di rumah punya PEF, sehingga nanti bisa digunakan untuk mengukur. Begitu PEF-nya kurang dari 50%, walaupun sudah diberikan beta 2 short acting interval 20 menit, maka sebaiknya segera dibawa ke UGD. Nah kemudian kalau respon tidak sempurna, ini bisa kontak dengan dokter ya untuk instruksi lanjutan. Jadi kalau respon baik sama tidak sempurna, itu bisa kontak dokter untuk menanyakan kira-kira ini setelah diberikan FDI diapakan lagi, apakah perlu harus langsung kontrol ke dokter atau seperti apa. Nah kalau respon tidak sempurna, ini ketika PEF-nya 50-80%, kemudian masih ada sesak yang bunyi. Karena kalau respon baik, ini PEF-nya sudah naik ya, jadi sudah lebih dari 80%, kemudian gejalanya berkurang, kemudian respon agonis beta terjaga sampai 4 jam. Artinya terjaga di sini adalah pasien sudah tidak mengalami gejala lagi dalam kurun waktu 4 jam.
ngelintingin. Nah kalau misalkan Yang ngelintingin ini adikmu. sama ya di rumah tadi bisa Guntingin mereka. dikasih Kamu gunting, adikmu bantu gitu ya, gunting. namanya ada satu Nah, lama kamu inhaler. suruh adikmu Setiap ngafalin 20 surat menit yang dalam benar-benar kurun waktu 1 dihafal. jam, kemudian nanti Yang benar-benar dilihat dikuasain. responnya Nah, membaik kalau atau mereka yang memburuk. ngelintingin kan mereka Dalam harusnya tahu waktu kan yang 1 jam kayak, maka oh segera ini dibawa ke yang fasilitas tadi tuh. kesehatan. Nah, jadi kan Tapi kalau tetap aja responnya masuk membaik pilihan. terus selanjutnya Jadi nggak seperti harus di apa? spin gitu. Nah ini algoritma penangkalan tanaman asma di rumah sakit gitu ya. Jadi ketika ada pasien asma atau dalam kondisi serangan masuk ke rumah sakit, maka yang pertama harus kita lihat itu di assessment dulu. Kira-kira pasiennya itu masuk ke dalam serangan asmanya sedang, berat, ataupun yang mengancam jiwa. Jadi kalau di sini dilihat ada warna hijau, kuning sama merah gitu ya, tergantung dari kondisinya. Jadi ketika hijau atau yang ini ketika kemudian asma itu ya, kemudian tidak ada atau gejalanya minimal, kemudian ketika dicek API-nya itu adalah 80-100% nilai dugaan atau yang terbaik gitu ya. Kemudian kalau yang kuning ini dia serangan asma sedang atau berat, tapi kalau yang merah itu serangan asma yang mengancam jiwa. Jadi kalau yang warna hijau sama warna kuning untuk pengobatan awalnya itu adalah diberikan oksigen dengan kanal nasal gitu ya, kemudian diberikan inhalasi agonis beta 2 kerja singkat, bisa juga dilakukan dengan nebulisasi setiap 20 menit, kemudian bisa diberikan injeksi terbuka itu adalah alternatifnya ketika si tabak ini mungkin tidak ada atau tidak bisa diterima oleh pasien, jadi bisa saja pasien tersebut alergi gitu. Kemudian bisa juga ditambahkan kortikosteroid sistemik. Di sini biasanya untuk yang sistemik itu kortikosteroidnya diberikan pada pasien dengan serangan asma yang berat, kemudian tidak ada respon segera dengan pengobatan bronchodilator sama dalam kortikosteroid oral. Nah, kemudian ini untuk terapi pemeliharaan atau terapi jangka panjang ya. Kalau tadi adalah terapi yang untuk serangan, kalau yang ini terapi pemeliharaan atau jangka panjang gitu ya. Jadi untuk pengetahuan sama asma kronis biasanya digunakan suatu pendekatan yang disebut dengan stepwise approach. Jadi ini mungkin bisa diingat-ingat ya. Jadi untuk yang stepwise approach ini ditujukan untuk membantu keputusan